pagi Oma Opa, Bapak Ibu dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Feli dan Romo. Saya Romo Maksi Soge. Dalam acara Oke, hari ini Orang Kudus hari ini. Edisi 20 Juli 2022. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Apa kabarnya? Puji Tuhan, baik-baik saja. Baik ya Romo ya. Nah hari ini Romo, kita akan berbincang-bincang tentang satu orang kudus, yaitu Santo Yusuf dari Barsabas. Nah mungkin sebelum itu Romo bisa memperkenalkan diri Romo kepada penonton setia Oke hari ini. Oke baik, selamat pagi semua. Perkenalkan saya Romo Maksi Soge. Saya Imam Keuskupan Denpasar yang sekarang ini bertugas sebagai salah satu staf pembina di Seminari Menengah Roh Kudus Tuke. Saya kebetulan dapat di pembina di SMA-nya. SMA-nya ya Romo ya, wah luar biasa. Kalau boleh tahu sampai saat ini udah berapa lama Romo di sana? Saya sekarang sudah setahun, sekarang siap masuk tahun yang kedua. Tahun yang kedua luar biasa, semoga bisa sampai tahun yang Amin. ketiga, keempat dan seterusnya ya Romo ya. Oke Romo. Nah kalau gitu kita akan langsung masuk ke kisah Santo Yusuf dari Barsabas. Nah untuk memulai mungkin Romo bisa sedikit ceritakan siapa sih Santo Yusuf dari Barsabas ini atau mungkin kisahnya dia di dalam Alkitab Romo. Oke. Hari ini kita bicara tentang Santo Yusuf Barsabas. Kalau Santo Yusuf Barsabas ini kita ketahui kisahnya itu dalam kitab suci, khususnya dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul ya Romo. Dalam Kisah Para Rasul disebutkan dan juga dijelaskan cerita tentang Santo Yusuf Barsabas. Nama dia sendiri disebut Yusuf Barsabas atau juga kadang orang menyebutnya dengan Justus. Dia disebut Yusuf Barsabas. Kata Barsabas sendiri itu berarti anak dari Saba atau Seba. Makanya dia disebut Barsaba. Yusuf Barsaba untuk membedakan karena nama Yusuf cukup banyak, cukup populer. Nama Yusuf cukup populer, iya. Sehingga dia dibedakan dengan yang lain, dipakai nama Barsaba untuk membedakan dengan yang lain. Jadi dia hidup di abad pertama bersama dengan para rasul dalam dunia Kisah Para Rasul. Oke Romo. Nah dengar-dengar juga beliau ini merupakan calon rasul, tapi nggak jadi gitu ya Romo. Iya betul. Nah mungkin bisa diceritakan Romo lebih lanjut. Jadi kisahnya itu dalam Kisah Para Rasul dilukiskan bahwa seperti kita ketahui setelah Yesus naik ke surga, para rasul itu hanya ada 11 ya, karena Yudas Iskariot kita ketahui setelah dia mengkhianati Yesus dan dia tahu bahwa Yesus akhirnya kemudian wafat dan kemudian bangkit akibat pengkhianatannya, dia dilukiskan membunuh diri. Lalu karena 12 rasul itu harus angka 12 sesuai dengan tradisi kitab suci 12 suku Israel, Yesus juga memilih para rasul itu 12. Tetapi karena kurang satu, Yudas Iskariotnya sudah mati, bunuh diri, makanya mereka berpikir untuk mengganti, cari salah seorang dari para murid untuk mengganti posisi 12 rasul. Untuk menggenapi angka 12 itu. Makanya waktu itu Santo Petrus kita ketahui sebagai pemimpin para rasul pada masa itu, dia menyampaikan kepada kelompok umat beriman gereja, disebut gereja perdana pada waktu itu, untuk menyampaikan bahwa kita perlu pilih salah satu orang untuk ganti posisi dari Yudas Iskariot itu. Makanya mereka memilih 2 orang dari antara para murid Yesus. Dan syarat untuk dipilih itu adalah orang yang memang sudah mengenal dan mengikuti Yesus sejak dari Yesus dibaptis di Sungai Yordan dan kemudian sampai dengan Yesus wafat. Berarti memang ada persyaratannya dan bukan sembarang orang ya Romo mereka pilih itu karena mereka tahu bahwa para pengikut Yesus itu kan dibedakan. Ada yang rasul, itu yang 12 itu, lalu yang lain disebut murid-murid. Dan juga ada yang pengikut orang banyak yang hanya kalau kita baca dalam Injil ada pengikut. Tapi juga ada juga yang disebut kelompok murid. Malah menurut salah seorang penulis tentang kehidupan Kristen di gereja awal yang namanya Eusebius dari Kaisarea, dia malah menyebutkan bahwa Santo Yusuf dari Yusuf Barsaba ini adalah salah seorang dari murid-murid ke-72 murid yang Yesus utus. Dalam Injil itu Yesus mengutus
dua orang untuk pergi ke pelosok-pelosok. Salah satunya ini Yusuf Barsaba. Ini. Sehingga ketika para murid mendengar apa yang Petrus minta, mereka akhirnya mengusulkan 2 nama. Nama yang pertama itu Matias, nama yang kedua adalah Yusuf Barsaba. Tetapi kemudian seperti kita ketahui dalam Kisah Para Rasul, setelah mereka mengusulkan 2 nama ini, lalu kemudian mereka berdoa, meminta petunjuk dari Roh Kudus, lalu kemudian mereka membuang undi. Berarti dengan undian ya dipilihnya atas 2 nama itu. Dan kemudian akhirnya yang terpilih adalah Matias. Matias akhirnya dia dimasukkan dalam bilangan ke-12 Rasul, sedangkan Yusuf Barsaba dia tidak terpilih, tetapi dia menunjukkan sikap yang besar hati, dia tetap menjalankan tugas sebagai murid Yesus, diutus juga untuk menjalankan karya perutusan, memberitakan kabar gembira Injil Tuhan ke berbagai tempat. Luar biasa itu ya. Itu kisah dari kisahnya Yusuf Barsaba. Nah selain itu Romo, apakah ada karya-karya lain dari yang dilakukan oleh beliau? Yusuf Barsaba ini setelah dia tidak terpilih jadi bilangan ke-12 Rasul, dia kemudian dilukiskan atau dikisahkan menjalankan tugas sebagai murid Yesus untuk mewartakan dan menyebarkan agama Kristen, pengikut Kristus sebagai gereja perdana pada waktu itu di berbagai tempat. Secara umum, secara khusus waktu itu dia masih di sekitar wilayah Yerusalem. Bahkan ada kisah yang menuliskan bahwa ada mujizat yang dialami oleh Yusuf Barsaba ini adalah dia pernah minum racun, orang mau membunuh dia, dikasih racun, tapi dia tidak mati. Itu salah satu mujizat yang dialami oleh Yusuf Barsaba ini. Luar biasa. Dan dalam kisah hidupnya itu, dia menunjukkan bagaimana dia sebenarnya dicalonkan untuk jadi rasul sebenarnya. Tapi sekalipun dia tidak terpilih, dia tidak berkecil hati. Dia tetap setia, dia tetap bersemangat untuk menjalankan tugas. Meskipun sebenarnya jabatan rasul waktu itu ya jabatan yang boleh dibilang jabatan elit gereja perdana waktu populer itu. Karena hanya 12. Betul sekali. Dia tidak terpilih sekalipun dia dicalonkan, tapi dia menunjukkan sikap yang luar biasa, yaitu tidak kecil hati. Dia tetap berbesar hati sekalipun tidak terpilih, dan dia melanjutkan tugas pelayanan untuk mewartakan kabar gembira Injil Tuhan ke berbagai tempat, menemani tugas yang dijalankan oleh para rasul. Jadi para rasul ada para murid, ada pengikut Kristus, ada juga jemaat Kristen perdana. Dan mereka ini punya tugas untuk tetap senantiasa menyebarluaskan ajaran ini. Lalu kemudian kisah selanjutnya tentang Yusuf Barsaba ini adalah dia ada informasi yang menyatakan bahwa dia akhirnya terpilih sebagai salah satu uskup di wilayah Euroteropolis. Itu daerah yang sekarang masuk dalam wilayah Israel. Dia pernah menjadi uskup di situ dan dikabarkan dia meninggal sebagai martir. Meninggal sebagai martir. Luar biasa sekali. Itu kisah dari Yusuf Barsaba. Wah, tentunya di sini kita banyak bisa mengambil pelajaran ya, dan satu hal yang paling ditekankan oleh Santo Yusuf dari Barsabas ini adalah untuk menjadi sosok yang lapang dada, yang berbesar hati. Karena seringkali kita jika ada kekecewaan, itu kita seringkali menyalahkan Tuhan langsung. Betul sekali. Kita sering sekali kecewa, langsung berkecil hati dan udah nggak mau lagi seperti itu kan. Namun Yusuf Barsabas ini mengajarkan kita untuk selalu setia walaupun tidak mendapatkan apa yang kita tidak inginkan. Betul sekali. Jadi kata kunci itu lapang dada atau tidak berkecil hati. Betul. Dia menunjukkan teladan ini untuk kita. Luar biasa sekali Romo. Nah, satu lagi Romo, selain itu menurut Romo ada hal menarik atau hal lain yang bisa kita petik nggak dari Santo Yusuf dari Barsabas ini? Santo Yusuf Barsabas, selain tadi kita sudah bicarakan tentang lapang dada, dia tidak berkecil hati, yang lain adalah semangat pelayanan. Semangat pelayanan karena kita ketahui pada waktu itu di abad pertama, para rasul, para murid, mereka ini menjadi orang-orang terdepan yang menyebarluaskan kisah tentang Yesus dan juga membentuk gereja yang disebut gereja perdana. Iya, betul. Mereka ini orang-orang awal sehingga pelayanan mereka itu benar-benar luar biasa karena mereka mengajarkan tentang Yesus yang
pada waktu itu hal yang baru betul. Untuk orang kenal Yesus itu siapa, orang belum tahu. Dan mereka harus kenalkan itu, harus jalan ke berbagai tempat. Dan juga harus waspada terhadap ancaman. Karena orang merasa bahwa itu ajaran yang baru, kadang-kadang orang bisa marah. Betul. Dan pada masa itu kita tahu zaman waktu itu bisa jadi orang dengan gampang untuk membunuh. Betul, sehingga, karena tidak semua orang menerima ya Romo ya ajarannya. Sehingga sikap pelayanan ini memang menjadi satu hal lain yang ditunjukkan sebagai sebuah teladan dari Yusuf Barsabas. Betul sekali, wah luar biasa Romo. Terima kasih banyak Romo sudah bersedia untuk berbincang-bincang dengan Feli mengenai Santo Yusuf dari Barsabas ini. Nah, sebelum Feli tutup sesi hari ini, kiranya Romo berkenan untuk memimpin doa penutup ya Romo. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menghadirkan orang kudus dalam gereja untuk menjadi teladan, untuk menjadi inspirasi bagi kehidupan kami. Pada hari ini kami merenungkan tokoh orang kudus Santo Yusuf Barsabas yang dalam kehidupannya sekalipun ia tidak terpilih untuk menjadi bilangan ke-12 rasul, namun tetap menunjukkan teladan lapang dada, tidak berkecil hati, dan tetap menunjukkan sikap pelayanannya untuk mewartakan kabar sukacitamu. Semoga teladan hidup yang ditunjukkan oleh Santo Yusuf Barsabas boleh menjadi teladan hidup yang bisa kami jalani dalam kehidupan kami sebagai orang beriman di masa ini. Doa, harapan, dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi terima kasih Romo Sama-sama. telah sempat hadir di Oke Hari ini pada sesi 20 Juli 2022. Dan itulah dia kisah dari Santo Yusuf Barsabas. Nantikan video-video kami lainnya dan sampai jumpa di acara Oke Hari ini Orang Kudus hari ini berikutnya. Oke Hari ini.